Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama Ngopi Men, ngobar Men, Ngopi bareng Pipi. tapi kopi nggak ada nih. Ini Oke, apa men? banyak banget nih bang yang request lu nih. Aduh. Kayak nama lu udah wah gila. Aduh. Undang Alek dong, Alek. Kita nih sibukan ngapain nih bang? Kalau sekarang aku sama kayak lu men, konten, punya YouTube juga. Terus paling kayak wirausaha gue men. Usaha apa tuh bang? Usaha ini. Ini apa nih bang namanya? Ini namanya Local Hero Arak mocktail. Dia banyak rasa ya bang? Banyak rasa. Ini gue cuman bawa yang rasa red berry. Dia ada Coca-Cola, lychee bliss, lemon bliss, sama lemon buah. Mungkin nanti gue tag aja nih di Oh, iya. bawah ya. Kalau Gua yang mau beli banyak rasa juga ya bang. Banyak rasa juga. Itu rasa apa ya bang? Enggaknya ini red berry, terus lemon buah, lychee bliss, sama Coca-Cola. Banyak juga tuh berarti ya. Ada 4 varian rasa men. Semoga usaha Bang Alek lancar. Amin. Dan konten Bang Alek juga lancar. Amin. Semoga lu juga men Yoi. sukses selalu buat pimenku. Yoi. Bang Alek punya channel juga nih ya bang. Ya, Channel lo apa nih bang? channel gua Alek21 TV. Jangan lupa nih yang dari sampai Bogor, Tangerang atau Depok nih. Pantengin terus nih channel Bang Alek nih. Nah. Bakalan banyak video-video terbarunya nih. Ya, Bang. Jadi Bang, jangan lupa buat subscribe pimenku. Pasti harus itu. Biar kita semangat kontennya men ya. Iya. Nah, Mungkin udah banyak yang kenal kali ini ya Iya. sama Bang Alek nih. Enggak juga men. Biasa aja. Tapi kayak Abdul kalau nggak perkenalkan diri dulu. Iya. Kenalkan diri dulu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Rio Saputra, cuman orang biasa kenal gua Alek. Itu kenapa tuh bang? Kok bisa dipanggil Alek tuh bang? Kalau gua dari kecil men karena bukan gue nyombong ya, Iya. nenek moyang gua tuh ada turunan Tionghoa. Iya. Jadi gua kalau kecil waktu SD tuh sipit men, Iya. jarang susah melek. Hmm. Jadi dipanggil Alek. Iya emang pantas juga sih bang. Kenapa? Tapi biasanya keseringan kalau di sekolah tuh yang sipit-sipit biasanya panggil enceng. Enceng ya. Kalau gua Alek. Nah. Ini bang banyak banget nih ya kan. Hmm. Gua lihat-lihat juga banyak nih udah cerita-cerita lu di sekolah nih. Ah. Ya kan gua mungkin wah sadis dah. Iya, jadi wah. Tadi sana. Nah, gue pengen tahu nih, kan lu pasti punya tongkrongan juga nih kayaknya Iya, nih, kalau di punya. rumah nih. Punya men. Itu kalau boleh tahu tongkrongan itu apa namanya? Kalau tongkrongan gue sih nggak ada namanya ya, cuman orang bisa biasa manggil gue nih pada Victor 21. Oh berarti rumah lu tuh di Victor tuh ya Di bang? Victor, bulan Victor. Di keseharian gue nih anak-anak gue biasa pada di jalan men, parkir kayak gitu. Kita mau pada ya gitulah, yang penting jangan nolong aja. Mungkin halal ya? Halal. Selama halal mah terus Terus iya. nggak gerak ya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa, apalagi posisinya gue udah lupa gak men. Tapi pas lu selama nongkrong tuh bang biasanya kan ada ya yang rese-rese kalau di zaman-zaman sekarang ya kayak gangster apa gimana. Apa pernah bang lu ngerasa kayak rakam atau perang sama gangster atau apa gitu? Pernah bang? Sama Kalau jadi- itu tragedinya waktu dulu men, waktu masih sekolah malah gue. waktu masih sekolah. Jadi ceritanya gue ada nih kampung sebelah gue nih rival lah. Ya. Rival tuh gue dulu kalau bulan puasa habis sahur kita janjian perang petasan namanya. Tradisi lah itu. Tradisi, cuman bukan perang petasan, tawuran. Cuman ngobrol apa? Kayak selintingan orang bilangnya perang petasan baru enggak tawuran. Nah, berarti lu dari zaman sekolah bukan di sekolah aja dong bang? Iya. Di rumah juga Di luar seragam juga lu masih berantem nih masih ya. berantem. Nah, tapi selama lu ada tradisi itu apa ada kejadian yang bikin lu seru belum? Paling kalau bikin seru tawuran di kampung tuh gue cuma niatnya buat seru-seruan doang men. Iya. Gak ada niat buat ngelukain atau apa, enggak, karena gue takutnya dia musuh kayak gitu. Jadi gue tetangga lah, jadi dia dari sana juga kenal gua, kenal
ibarat keluarga gue, orang tua gue, jadi gue lebih baik ya seru-seruan aja. Takutnya masih berkeluarga juga. Apa ada gitu. sangkut paut sama seorang gitu. Paling kalau gue misalkan nih gue posisi gue udah sanggup nih, ya udah gue lari, gue jebol. Untuk itu pun dia, kalau dari posisi lawan kampungan gue nih udah agak gerah gitu, wah kayak gitu sih. Itu rame juga bro. Rame men, gue namanya perang kampung tuh itu gue rame. Berarti itu murni Victor doang apa ada aliansi lu bang? Ini murni Victor. Soalnya biasanya kan kebanyakan nih kayak anak sekarang kalau nongkrong ya Nah, bawa teman sekolah nih, gitu. kalau gue enggak. Tapi ada kejadian yang parah tuh. Nggak ada sih men, kalau buat di tawuran kampung mah gua Orang kamu nggak ada. nggak ada. Paling kayak ngepet tangan kosong mah pernah kayak gitu. Itu gimana tuh bang? Ceritanya dulu ya namanya kita bilang satu tongkrongan sih enggak, cuman beda kampung. Nah dia ngadu nih ke abang-abangan dia. Nah gua juga ngadu dong ke abang-abangan gua. Oh berarti kayak macam sekolah juga. Iya, iya, ada iya. abang-abangan, ada dia. Mungkin dari pihak abang-abangan gua juga sama abang dia kenal, akhirnya gua diadu kosong. Oh lu sempet dia tuh satu lawan satu juga. Satu lawan satu, dan abang-abangan gua sama abang gue ngeliatin doang. Tapi itu lu doang bang. Gua doang. Lu doang. Gue doang karena gue dulu ada gak suka sama orang lah gitu. Dia udah gue gak suka nih sama lu. Pet yuk, ya udah, gue gitu. Kata dia. Nah pas dari situ ada lagi bang kejadian lagi bang. Nggak ada sih men, paling kayak gitu-gitu doang. Tapi sampai sekarang masih ada tuh bang tradisi kayak gitu. Sampai sekarang alhamdulillah nggak ada. Udah inilah ya kan. Buat kisah doang, pelajaran Iya. doang. Gitu, maksudnya begini loh gue waktu di zaman gue remaja lah gitu. Iya. Kalau gue sekarang mah lebih nongkrong, asik nongkrong doang sih men. Nah Bang Alek ini salah satu dari aliansi Shinobi nih bang. Nah, Ya. benar-benar tadi Shinobi udah 18. Shinobi pasukan kreator. You know everybody been waiting on that baby. Kita bisa berkeluarga, Nah. kita jadi menjalin silaturahmi, ya. Nah, Ini kalau dulu sih men, gue di sini terkenalnya Riko tuh supporter men. supporter tuh. Supporter. Nah kalau supporter lu tuh apa tuh? Gue di sini DJ. Oh di sini sih. Persija gue. Tapi biasanya kan kalau Tangerang tuh yang gua tahu nggak ada juga tuh ya. Ya. NJ Mania ya. Mania, Viola. Paling di sini lebih banyak yang sebelah nama gue nih, Viola. Yola. Itu perbatasan. Perbatasan. Itu sering ada bentrokan gitu bang. Dulu waktu dulu sering banget. Jadi ceritanya kalau misalkan gue lagi nobar atau apa, dia resein. Nah berarti ada kejadian juga dong pasti. Ada kejadian. Jadi ceritanya adik-adik gue ngeblok nih men. Ya. Blok. Nah dari pihak lawan gue lah, rival gue nih lewat. Nah dia berhenti men. Adik-adik gue mau dibacok. Adik-adik lu kan dibacok? Bacok. Nah ternyata adik-adik gue kenal nih sama Orangnya yang main ngebagi. Iya. Dia bilang tuh pas lagi gue nongkrong, pas selesai ngebar, bang gue gini. Ya udah, gue samperin main ke kampungannya. Lu samperin apa? Gue samperin ke kampungannya. Nah itu lu nyamperin ke kampungannya berapa orang bang? Gua adalah sekitar 20-30 orang. 20 sampai 30 orang. Iya. Nah, sama di posisi dia lagi ngeblok. Dia lagi ngeblok dia tuh. Lagi ngeblok. Nah, kocaknya lagi nih, yang rival gua nih sama gua satu kelas di sekolah. Satu kelas. Berarti di seragam mah beda. Seragam beda. Beda rusa. Beda rusa, supporter seragam. Iya. Nah, dia lagi ngeblok juga men. Langsung nggak baik tanya, gue gelar tuh. Dia, stop di gua, lu gak kenal, ini gua lu. Nggak ngerti gua. Beda gitu ya. Supporter apa seragam. Salahnya lu kenapa mau ngebagi adik-adikan gua nggak suka di situ. Kalau mau kita janjian aja. Lu colek gua lagi lah. Kalau colek, maksudnya lu jual gua borong lah Iya. gitu. Nah, gua kejar-kejar tuh dia sampai cabut-cabut ke kampung-kampungan mereka tuh, gua tungguin nggak keluar. Akhirnya besokannya lagi dia ngadu juga ke abang-abangan dia. Baru udah tuh nggak baru dah, maksudnya dari dia malah balik nyerang tubuh juga. Oh dia malah rame lagi nih. Malah lebih rame lagi. Nah itu gimana tuh? Nah pas kayak gitu gue ditelepon tuh jam 2 pagi lah. Tolong apa emang pada gue digelar nih yang main kemarin
kita balikin kampungan dia. Terus udah karena posisinya besok gua kerja, akhirnya gua hendak main di rumah. Berarti lu gak ini tuh ya? Nggak ikut. Nah, tapi di situ ada kejadian tuh bang. Di situ nggak ada kejadian men, maksudnya dia pas buat nyerang terus anak-anak gua pada cabut karena posisi juga nggak siap. Nah berarti lu kalau anak supporter Jackmania berarti lu pernah berangkat dong. Dulu gua Aktif. aktif. Nah selama lu berangkat tuh kan sebelah pasti ada musuh kan. Nah ada nggak sih tuh pantekan-pantekan gitu kalau biasanya kan supporter mau berangkat atau pulang pasti ada nih. Kalau gua pulangnya men, pulang udah pasti. pulang tuh ya. pasti. Kadang-kadang kadang-kadang dia sih pada nyari masalah. Kalau gue prinsip gue sama anak-anak gue atau teman gue nih, nggak mau gue nyari masalah duluan sebelum mereka tuh Nyolek. kayak gitu. Karena gue di sini lebih cinta damai lah. Iya. Kalau selama dia nggak musik mah nggak usah musik. Iya, nggak usah musik kayak gitu aja. Nah, nih bang, dari bahas sekian banyak nih ya, lu kayaknya apa? Kebanyakan cerita tentang Ribut. nih. Gue pengen tahu nih. Gue tuh kan, nih maaf nih ya, ini gue ngomong masalah gue jeleknya dulu nih. Dulu tuh gue candu narkoba banget nih. Candu narkoba banget. Pokoknya tuh gue selama gue sekolah itu gue memakai banyak dulu men. Oh, lu ini juga bang. Iya. Berarti lu kalau sekolah selalu 3 dimensi. Iya kan dulu ya kan. Sekarang udah enggak ya. Sekarang alhamdulillah udah Nggak boleh diikuti. ya boleh ikuti. Ini gua kisah lah Iya, karena cerita dampaknya masa lalu aja. dampaknya tuh parah. Nah itu men gua kuliah kayak gitu juga tuh selama 9 tahun tuh gua ibarat kata memakai berat tuh setiap hari tuh harus kena gitu. Nah istri gue nih nangis terus kalau gue pulang dalam keadaan kayak gitu. Cuman gue nggak gue heroin ya kan. Nah udah lama anak gue lahir ceritanya. Anak gue baru umur sebulan. Cuman gue masih kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu anak lu lahir tanggal berapa nih? Tanggal 18 Agustus 18 Agustus tahun 2019. 19. Berarti baru kemarin nih ya, Iya, tahun ya. baru kemarin. Nah 2 minggu tuh anak gue baru umur sebulan. Perdosis men. Lu berdosa. Gue perdosis gara-gara obat. Nah, itu dari pihak keluarga mertua nih gimana? Nggak tahu men, Nggak tahu. karena kan dulu gue masih tinggal sama nyokap. Berarti lu bawa lah istri ya ke rumah. Ke rumah gue bawa dosis nih gue men. Dosis itu gue 4 jam nggak sadar itu gue udah bilang orang bilang gue udah mau mati. Gue udah mau mati emang udah parah ya kan. Setelah pas 4 jam itu gue nggak sadar, ternyata ada nih yang narik gue buat ayo bangun lu jangan tidur terus. Itu haluan lu bagaimana? haluan gue men, ayo lu bangun. Gua kata gue batin gue nih merasa buat ayo bangun. Gue bangun. Nah ada satu titik cahaya tuh ya terang gitu ya kan. Gue ikutin. Ternyata pas gue nyampe di cahaya itu yang nongol bukan anak gue. Itu asli nyata. Baru Gue sadar. Nah setelah kayak gitu tuh 6 bulan gue coba buat berhenti. akhirnya bisa Tetep gue balik lagi. tapi sekarang udah enggak kan? Alhamdulillah udah enggak. Alhamdulillah. Nah setelah itu berapa bulan setelah gue kejadian itu tangkap gue Itu ketangkap gara-gara apa? gara-gara aja. Itu gue banyak juga sih gue nggak bangga nih. Gue bilang gue nggak bangga nih. Gue yang diikutin ini kisah gue, maksudnya nih buat pembelajaran lu lah pada yang kata gue sih nggak ngelarang lu masih suka kayak gitu sih, bodoh itu mah. Cuman lu tanggung sendiri lah akibatnya. Lu tanggung sendiri lah akibatnya tuh. Nah itu kok berarti berapa tahun? Gua 9 hari main di dalam penampungan. Terus akhirnya Di dalam penampungan itu akhirnya tembus. Cuman selama awal mula gua masuk itu, selama 4 hari ini gua ngerasa depresi men. Depresi kayak gua
kena mental. Jiwa gue udah goyah tuh gue pas 4 hari itu. Jadi ceritanya ini ada di nomor kampung kami ini, Napo ini ada sarung men, ada sarung. Nah gue udah ngeliat sarung ke leher gue nih. Iya. Ya. Oh lu sempet Iya. kepikiran situ. Wah gila. Bener gue. Pas setelah itu gue, jadi kan ada kayak besi-besi kayak gitu tuh. Udah gue ikut di atas. Nah, ada satu orang tuh yang nepok dengan gue, bahu gue. Sadar lu, inget gini lu. Lu Ya, kawan di dalamnya itu. iya, kawan di dalam tuh. Inget lu. Sama lu di rumah. Kalau mikir pendek kayak gitu, jangan lu ikutin tuh setan kan dia. Dah, lu lebih baik modal kan. Lu coba. Akhirnya lu coba tuh. Gue coba, gue buka-buka karena gue tuh maaf kata dulu gue namanya pribadi jarang ya. Tapi ya kalau baca Quran masih ingat lah. Masih ingat. Nah, gue baca. Ternyata hati gue adem nih tentang nih. Yang itu gue, woi, iya gue nggak boleh kayak gini. Akhirnya udahlah. Akhirnya 4 hari itu besoknya gue udah mulai taat ibadah. Saya bukan taat sih, maksudnya gue Udah mulai udah lah. mulai buat sholat lagi kayak gitu. Nah setelah kayak gitu 9 hari itu gue di penampungan. Karena kan kita nih di dalam itu gak punya apa-apa men. Iya benar. Yang kita punya cuma doa Doa sama bapak. sama badan. Nah, gue doa terus, gue sering kadang-kadang gue pagi tuh gue nangis, mewek gue nangis. Gue pikiran anak gue doang, karena anak gue kan perempuan, masih baru lagi juga. Nah 9 hari ini tiba-tiba gue dipanggil nih. Gue pikir gue bakal terbang ke kapal besar. Ternyata bokap gue datang ke gue. Itu gue ditembus 125 juta. Wah gila. Gila itu Pak. Lu jangan diikutin tuh. Lu Ah. bakal tanggung sendiri tuh. Iya. Nyari kemana tuh segitu? Segitu lu, gokil. Sekarang udah bukan zamannya lagi bro. Iya benar. Nah, ditebus lah gue ini. Ditebus 2 minggu gue berhenti bener-bener. Gue 2 minggu Bisa berhenti. tuh Bang akhirnya. Akhirnya bisa tuh gue 2 minggu. Nah tetep lagi gue balik lagi, gue gak kejerat tuh gue di awal itu. Masih terus kayak gitu. Masih terus kayak gitu gue, masih terus kayak gitu. Nah akhirnya mungkin gue ditegur keras, tangkap lagi aja gue. Lu 2 kali. Gue ketangkep. Anjing. Gila itu. 2 kali gue ketangkep. Nah pas yang kedua kali ini bokap datang tuh, datang. Gue bilang, gue pesen doang ke bokap, Rio jangan ditebus. Iya. Rio pengen tanggung jawab lah, ini kesalahan. Rio nggak kapok-kapok, biarin, nggak usah ditebus. Akhirnya lu ngejalanin. Akhirnya nggak juga men, Akhirnya tebus juga. Gue cuma bilang, gue pesen ke bokap gue buat supaya jaga anak bini gue. Nah ternyata pas gue ngomong kayak gitu, bokap gue merembeng nangis dia. Mungkin karena takut, karena dia sayang banget kan sama cucunya lah gitu kan. Akhirnya sejahat orang tua pasti ingat kan. mesti care lah. Makanya kadang-kadang kalau orang tua kita cuek tuh sebenarnya tuh enggak gitu. Kalau pasti ada titik sayangnya pasti saya. ada. Nah setelah itu pas besoknya gua 7 hari itu gua udah tanda tangan. Kan kalau di dalam itu kita tanda tangan kuning, putih, merah, biru. Nah ini gua udah tanda tangan semua men, merah, biru, gua pikir wah gua terbang. Pikiran lu udah rimbung jalanin. Gua jalin aja dah nih. Nah hari terakhir itu gua di seminggu di penampungan. Gua dipanggil sama kami kuning. Besok bokap gua ada di situ. Dia anak istri Rio suruh jenguk buat izin karena besok ini bakal terbang ke lapas. Nah itu gue diponis 6 tahun 6 bulan. Diponis 6 tahun 6 bulan tuh. 6 tahun 6 bulan dengan pemakai pengedar. Berarti tadinya lu sempet yang kepikiran oh lu mau jalanin aja. Akhirnya Nah, orang tua lu akhirnya itu hari keberapa tuh datang? 8 hari juga, 7 hari nih. 7 hari juga. 7 hari juga. Seminggu. Gue pikir gue bakal terbang nih. Ternyata tembus lagi gue ya kan. Nah, Itu kena berapa?
Kau belum tahu. Kalau kemarin tuh gua karena gua banyak, maksudnya SPK gua banyak nih, terus ibarat kata barang bukti juga nggak terlalu banyak, gua kena 50 per bulan. 120 sama 50 udah 170. Iya bang, aduh. Lu udah bisa punya mobil 2. Makanya men. Wah gila, tabungan lu banyak juga Bang. Makanya. Nah setelah itu, tok gua bener-bener baru tuh gua ibaratnya gua kalau mau ngelakuin apa-apa gua inget ke situ. di situ. Yang lebih berat lagi tuh men, gua fase dimana gua harus berubah tuh gua asli itu berat banget. Di situ tuh gua ngerasain orang nih ngeliat gua nih kayak ngeliat tai. Kadang-kadang gua sampai mikir sama gua tuh kalau seberang lewat gua sampai lihat buang ludah men. Udah Dipandang wah jelek banget asli. Gua dibilangnya gua tuh di situ sampah yang jadi wabah. Nah dari situ gue ditanya mau sholat berjamaah nih ke musola nih. Nah temen gue nih emang namanya orang ngomong kan usia kan. Literal dengan Omongan lah gitu. Pertama lebih jahat Lu udah masuk Islam kata dulu. Lu nggak nyadar. Dan kayak tatoan apa segala macam. Gue dimacemin, gue nggak balas apa. Gue cuma pikir gue di sini buat sholat lah, buat ibadah. Karena gue mikir urusan itu urusan gua sama Allah, masalah diterima atau enggaknya sama Allah. Yang penting kita niat berbuat baik, walau dilihat mencurigakan. Bener. Nah setelah itu seminggu nih gua bener-bener gua coba gua berhenti. Gua ngerasain sakau yang paling parah gua ngerasain sakau. Itu lu sebenarnya Ngerasain sakau gua karena awalnya gua tuh tiap hari kena ya kan, tiba-tiba gua drop nggak kena sama sekali. Itu gua ngerasain seminggu. Bini gue udah nangis aja nih sama gue nih. Nah gue kecil emang misalnya gue gak bisa ngomong, cuma dia sama gue ngebatin, tahu dia kalau gue tuh kayak gimana. Gue ngamuk cuma di kamar. Nah itu anak lu masih kecil gimana? Anak gue udah umur setahun. Udah ngerti dong? Udah ngerti, udah setahun berapa ya. Kenapa ya? Enggak dia nggak ngomong kayak gitu karena cuma nangis doang, kan belum lancar ngomong. Tapi dia kalau manggil lu ayah apa? Ayah. Nah udah gua ngamuk ya kan, akhirnya gua mutusin gua mau pisah kamar dulu nih sama anak bini gua karena gua takut kalau akhirnya tuh gua mutusin buat sendiri dulu di kamar nih biar supaya gua ngurung, gua mau gua rasain nih kayak gimana sih. Nah, besokannya tuh pas di kejadian itu gua parah men, bener-bener gua ngerasain badan tuh pucet, terus gua kayak bener-bener kayak mau mati lagi tuh gua di situ. Tubuh panas dingin apa segala macem. Nah gua tidur tuh jam 10 malam, gua tidur habis sholat isya gua tidur jam 12 gua bangun nih, badan gua makin menggigil parah. Itu lu masih ngerasain ya sampah Sako masih, ternyata gua pikir gua bawa tidur bukannya hilang, malah nambah parah ya kan. Mutusin buat sholat malam, sholat tahajud. Habis itu lu mulai bisa dari situ gua doa lah, gua minta ya Allah kalau emang gua gak dikasih kesempatan buat sembuh atau buat jadi orang baik, matiin gua aja. Gua mikir kayak gitu aja karena gua udah kesiksa nih men, serba salah iya. Gua hidup ibarat kata gua buat usahain ibarat mereka orang-orang yang gua sayang, gua buat apa untuk hidup. Nah itu mungkin Allah dengar lah. Baru gua dikasih kesempatan buat menjalani hidup yang lebih baik. Nah dari situ kalau gua ada apa-apa ya gua larinya sholat. Gua ingatnya bukan gua ngerasa suci lah, cuman gua inget ya dia yang tahu segalanya. Karena semua orang tuh pasti punya rasa bersalah. Dengan semua orang sekalipun gimana ya, orang sesuci-sucinya orang juga pasti ada masa lalu yang Gue pikir gue dari situ yang ocehan tetangga gue yang ngecam gue kayak gini gue tampung terus men, gue nggak balas. Gue pikir gue satu saat nanti bakal bisa buktiin gue nih yang dibilang sampah, dibilang orang najis, cuma gue bakal bisa lebih sukses dari lo. Jadi di sini kadang orang yang udah ngomong dia tuh malah jadi dia. Iya kayak gitu. Kadang-kadang orang suka ngejudge orang tuh tanpa berkaca diri.
Nah ini dari kisah perjalanan Bang Alek, wah gitu. Ini bukan lebih sadis juga dia ternyata, di luar lebih wah gila. Kalau gue dulu men visi gue kalau udah bandel ya gue bandel Sekalian. sekalian, nggak mau bandel. Kalau udah jadi ibaratnya mafia ya mafia aja Ya, sekalian ya. Gak usah nanggung. Gak usah nanggung iya. Tabungan lebih banyak nih. Tabungan banyak kan. Nih, oke sekian dari gua nih ya, cerita kisah dari Bang Alek nih. Ya, dari sekian banyak kan mungkin kalau mau dengar lebih banyak cerita dari Bang Alek nih bisa mampir ke channel KKS, channel yang lain lah. Ada di GRS juga ada, nanti di Bintariksa juga ada. Banyak lah pokoknya, dia udah pasti wah namanya emang udah ini juga. Kadang-kadang gue suka lihat komentar netizen men katanya gue bangga, padahal gue enggak. Itu cuma cerita doang. Ya, biar lu tuh semua nggak usah pada ngikutin gitu, mau diulangin. Terus sendiri kan akibatnya apa? Penjara, ya kan? Orang tua lagi lebih susah. Lagi 170 juta loh, gila. Gila, buang cuma-cuma. Ini gue satu kehormatan banget nih, Bang Alek udah mau datang mampir ke channel gue nih. Sama men, mudah-mudahan lu sukses selalu. Oke Bang, ente juga semoga sukses selalu. Nah, gue buat pesan nih buat lu viewer di rumah, jauhin narkoba. Jauhin narkoba, apalagi kayak semacam hal-hal yang nggak jelas dah. Nah, karena tuh gue fase gue buat berhenti itu sulit bro, maksudnya sampai gue ngerasain pengen mati 2 kali tuh. Kalau yang lu yang belum kayak menang gitu ya udah bagus ya kan. Kalau yang masih gue sih nggak marah. Cuman bakal lu rasain Ya, sendiri lah akibatnya nanti kayak gimana. Nanti kayak gimana? Jauhin narkoba, jauhi slot ya kan. Jauhin aja, jangan. Kan jadi korban deposit. Iya, jangan. Oke, sekian dari cerita Bang Alek nih semuanya. Nih, gua Pimen dan Gua Alek. ya sekian.